ingin mempresentasikan tentang gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya lebih panjang daripada radiasi inframerah. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pembentukan gelombang radio. Dalam pembentukan gelombang radio dibutuhkan beberapa hal seperti sumber energi atau informasi, modulasi, penguatan sinyal, pancaran gelombang radio, dan penerimaan sinyal. Proses ini dimulai dengan adanya sumber informasi seperti suara atau audio, kemudian data digital. Selanjutnya informasi ini akan dirubah menjadi sinyal listrik oleh sebuah alat seperti mikrofon. Sinyal informasi yang dihasilkan tidak dapat langsung dipancarkan karena frekuensinya terlalu rendah. Maka sinyal ini dimodulasi ke frekuensi yang lebih tinggi, yaitu frekuensi radio menggunakan osilator. Ada dua modulator utama dalam pembentukan gelombang radio. Yang pertama yaitu modulasi amplitudo, di mana informasi yang disampaikan melalui perubahan amplitudo gelombang pembawa, dan modulasi frekuensi, di mana informasi yang disiarkan oleh perubahan frekuensi gelombang pembawa. Setelah dimodulasi, sinyal frekuensi radio diperkuat menggunakan sinyal penguat untuk memastikan daya pancar yang cukup kuat agar dapat menjangkau penerima. Selanjutnya, sinyal yang diperkuat dikirim ke antena pemancar. Antena ini mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radio. Gelombang radio ini kemudian merambat melalui udara dan membawa informasi ke penerima. Setelah itu, antena penerima menangkap gelombang radio yang dipancarkan, dan kemudian sinyal diturunkan ke frekuensi yang lebih rendah dan dimodulasi untuk mengambil informasi aslinya, contohnya seperti suara dan data digital. Gelombang radio merupakan spektrum elektromagnetik dengan energi terendah tapi memiliki panjang gelombang yang terpanjang. Panjang gelombangnya dapat melebihi ukuran diameter bumi. Gelombang radio bergerak dengan kecepatan cahaya, karena memang gelombang ini adalah bagian dari cahaya itu sendiri. Gelombang radio dipancarkan oleh semua benda selama suhunya di atas 0 Kelvin. Gelombang ini dapat menembus berbagai material, kecuali bahan konduktor seperti logam. Bahan-bahan seperti logam akan cenderung menyerap atau memantulkan gelombang radio. Gelombang radio digunakan pada sistem telekomunikasi, radar dan teleskop. Tianyan atau VEST merupakan teleskop radio terbesar di dunia saat ini, yang bertempat di negara Cina. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan gelombang radio, di mana ada frekuensi dan juga panjang gelombang. Nah, semakin kecil frekuensinya, semakin panjang gelombangnya. Pertama, yaitu low frekuensi atau dengan level frekuensinya 30 kHz sampai 300 MHz dengan panjang gelombang long wave yaitu 500 meter. Yang kedua ada medium frekuensi dengan 300 MHz sampai 3 MHz dengan panjang gelombangnya itu medium wave yaitu 300 meter. Itu ada high frekuensi dengan 3 MHz sampai 30 MHz dengan panjang gelombang tertentu yaitu short wave yaitu 30 meter. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi pengelompokan gelombang radio. Di antaranya level frekuensi, panjang gelombang tertentunya, dan beberapa penggunaannya. Yang pertama yaitu VHF atau Very High Frequency, terjadi pada 30 MHz sampai 300 MHz. Panjang gelombangnya Very Short Wave atau 3 meter. Beberapa penggunaannya, yang pertama radio FM, polisi, dan pelayanan darurat. Kemudian yang kedua UHF atau Ultra High Frequency, terjadi pada 300 MHz sampai 3 GHz. Panjang gelombangnya Ultra Short Wave atau 30 cm. Beberapa penggunaannya seperti TV atau jalur 45. Kemudian yang ketiga SHF atau Super High Frequency, terjadi di atas 3 GHz. Panjang gelombangnya microwave atau 3 cm. Beberapa penggunaannya seperti komunikasi satelit, saluran TV, dan telepon. Anyone assess, Kilo Bravo 8 Mike. Kilo Bravo 8 Mike, anyone assess, about clear aboard the space station, welcome aboard. Thank you much, 73.
I had seen on Facebook that they're making some random contacts, so I set the antenna up quick. Yang selanjutnya adalah peruntukan gelombang radio. Gelombang radio banyak digunakan dalam keperluan seperti siaran radio, televisi, komunikasi satelit, dan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Gelombang radio dikategorikan berdasarkan frekuensinya. Untuk frekuensi yang sangat rendah, gelombang radio digunakan untuk navigasi maritim dan juga komunikasi bawah laut. Nah, untuk frekuensi yang rendah, gelombang radio digunakan untuk siaran AM dan juga komunikasi jarak jauh. Nah, yang ketiga untuk gelombang frekuensi yang medium, gelombang radio ini digunakan untuk siaran radio AM dan juga komunikasi maritim. Nah, yang keempat untuk gelombang frekuensi yang tinggi, gelombang radio ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh, siaran radio shortwave, dan juga komunikasi militer. Nah, untuk gelombang frekuensi yang sangat tinggi, gelombang radio ini digunakan untuk siaran radio FM, komunikasi radio dua arah, dan juga televisi. Nah, untuk gelombang yang frekuensinya ultra tinggi, gelombang radio ini digunakan untuk siaran televisi, komunikasi mobile, dan radar. Nah, untuk gelombang frekuensi yang sangat tinggi, gelombang radio ini digunakan untuk radar, komunikasi satelit, dan juga aplikasi militer. Yang terakhir, untuk gelombang frekuensi yang ekstrim tinggi, gelombang radio ini digunakan untuk radar, komunikasi satelit, dan juga aplikasi ilmiah. Thank you so much for. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari radio. Radio memiliki berbagai dampak positif baik dari segi sosial, pendidikan, budaya maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak positif dari radio. Yang pertama adalah media informasi yang cepat dan luas. Radio dapat menyebarkan informasi secara cepat ke wilayah yang luas, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh media lain seperti televisi atau internet. Membantu masyarakat tetap terhubung dengan berita terkini seperti cuaca, lalu lintas, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, sarana edukasi. Radio sering dipergunakan untuk menyampaikan program-program edukasi seperti pembelajaran bahasa, pengetahuan umum, dan kampanye kesehatan. Yang ketiga adalah penguat kebudayaan lokal. Radio lokal dapat mempromosikan budaya dan tradisi daerah dengan menjadikan musik, cerita rakyat, dan program berbasis kearifan lokal. Mendorong pelestarian bahasa daerah melalui siaran yang menggunakan bahasa lokal. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan rasa kebersamaan dan keterlibatan komunitas melalui acara-acara interaktif. Yang kelima, mudah diakses dan ekonomis. Radio adalah media yang murah dan mudah diakses bahkan tanpa listrik karena menggunakan baterai. Cocok untuk berbagai lapisan masyarakat, terutama yang tidak memiliki akses ke teknologi canggih. Yang keenam, mendukung perekonomian lokal. Radio menjadi platform bagi usaha kecil dan menengah atau UKM untuk mempromosikan produk dan jasa melalui iklan lokal. Yang ketujuh, sebagai sarana hiburan. Menyediakan hiburan seperti musik, drama radio, dan cerita komedi yang dapat dinikmati kapan saja. Meningkatkan suasana hati dan memberikan relaksasi bagi pendengarnya. Radio tetap relevan meskipun teknologi harus berkembang karena fleksibilitas dan manfaatnya. Nah, sekian pembahasan tentang dampak positif dari radio. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan gelombang radio. Yang pertama itu ada pesan terbatas, yang dimana pesan yang disampaikan oleh radio terbatas dan hanya bisa didengar dengan sekilas. Yang kedua yaitu tidak bisa diulang. Pesan yang disampaikan oleh radio tidak bisa diulang karena informasi yang disampaikan oleh radio terdengar langsung di telinga pendengar dan sifatnya siaran langsung. Yang ketiga, mudah dilupakan. Pendengar tidak bisa mengulang pesan yang disampaikan oleh radio sehingga mudah dilupakan dan cepat hilang. Yang keempat yaitu rentan terhadap gangguan. Radio rentan terhadap gangguan seperti suara yang tidak jelas di dalam radio. Yang kelima yaitu pengaruh cuaca. Gelombang radio sangat berpengaruh oleh sinyal cuaca yang dimana ada badai listrik dan interferensi frekuensi oleh radio lainnya. Yang keenam yaitu daya listrik yang besar. Gelombang panjang atau long wave sangat memerlukan gelombang listrik yang sangat besar dan mahal dalam operasionalnya. Saya akan menjelaskan beberapa cara menanggulangi kekurangan pada gelombang radio. Menanggulangi kekurangan gelombang radio berarti mengatasi hambatan dalam ketersediaan, jangkauan, atau kualitas sinyal radio. Yang pertama, kita dapat meningkatkan daya pemancar. Dengan ini sinyal dapat menjangkau area yang lebih luas. Dan yang kedua, menambah repeater, yaitu dengan menempatkan repeater di lokasi strategis seperti bukit.
Yang ketiga, menggunakan antena dengan gain yang tinggi. Kita bisa mengganti antena biasa dengan antena yang direksional atau parabola. Beberapa cara tambahan lainnya seperti kita dapat menggunakan frekuensi yang tepat, memanfaatkan teknologi modern, mengedukasi pengguna, dan juga berkolaborasi dengan operator. Sekian penjelasan dari kelompok 1, kami mengucapkan terima kasih.